Gunung Lili. Perkenalkan, nama saya Patrick. Perkenalkan, nama saya Petrotai. Perkenalkan, nama saya Valentinus Mau. Perkenalkan, nama saya Anis Bulak. Perkenalkan, nama saya Anis Bulak. Halo semua, saya Johannes Dagang. Perkenalkan, nama saya Maria Kedang. Halo, perkenalkan nama saya Filia Bego. Halo, nama saya Angel Toy. Halo, perkenalkan, nama saya Fitriania. Pada perhitungan simpang apil dan simpang biasa, kami melakukan perhitungan terhadap semua kendaraan yang beroperasi di simpang tersebut. Maka dari itu, kelompok kami dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang banyaknya sesuai dengan lengan simpang. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang yang bertanggung jawab terhadap masing-masing lengan simpang sesuai dengan arah lalu lintas. Untuk simpang apil, kami juga mengambil data waktu siklus dengan cara mengambil rekaman video lampu lalu lintas, kemudian dijadikan acuan untuk melihat waktu siklus. Langkah berikutnya, kami melakukan survei lokasi secara langsung dengan pengukuran terhadap lengan simpang dan median, serta melalui Google Earth untuk menghitung kemiringan jalan pada simpang apil dan simpang biasa. Perkenalkan, nama saya Valentinus Mau dari kelompok 1 kelas PYJ semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan data hasil survei kelompok kami. Kelompok kami mendapatkan survei di lokasi simpang apil Bundaran Kirap, dan ini adalah gambar tampak atas dari lokasi survei kelompok kami. Ya, dan untuk survei pada kali ini, tugas saya yaitu untuk menghitung kendaraan yang jalan lurus dari arah selatan. Dan pada survei kali ini, survei yang kami lakukan yaitu selama 3 jam, yaitu mulai dari jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dan untuk jam yang pertama, kendaraan yang kami dapat adalah seperti yang saya tampilkan ini. Untuk kendaraan berat 1, kendaraan ringan 52, dan sepeda motor 82. Begitu pula dengan arah selatan, dan juga arah timur, dan arah barat. Untuk total semua kendaraan untuk jam yang pertama yaitu 4.769. Dan ini adalah untuk jam yang kedua. Untuk jam yang kedua, bagian utara belok kiri yang kendaraan berat yang kami dapat tidak ada, kendaraan ringan 61, sepeda motor 75. Begitu pula dengan selatan, timur, dan juga barat. Dan pada fase kedua, jumlah kendaraan semua yang kami dapat adalah 5.377. Dan ini adalah untuk jam yang ketiga. Untuk jam yang ketiga, total kendaraan semua yang kami dapat yaitu 4.417. Dengan demikian, maka kami mengambil jam puncak untuk survei kami kali ini yaitu pada jam 5 sampai dengan jam 6 sore dengan total kendaraan 5.377. Ya, dan ini adalah perhitungan dari survei kami lapangan. Pada perhitungan ini saya akan menjelaskan untuk perhitungan jam puncaknya saja. Ya, dan untuk yang saya warnai ini adalah total kendaraan atau jumlah kendaraan yang kami dapat di lapangan. Ini adalah jumlah kendaraan untuk kendaraan ringan, dan ini adalah jumlah kendaraan untuk kendaraan berat, dan ini adalah jumlah kendaraan untuk sepeda motor.
sini yang kami hitung hanya terlindungnya saja, karena simpang apil yang kami survei itu tidak ada konflik, jadi dia masuk dalam tipe terlindung. Dan untuk terlindung SMP per jam dari kendaraan ringan ini didapat dari jumlah kendaraan untuk belok kiri dikali dengan PKR kendaraan ringan. Dengan rumus yang sama kita lakukan pada kendaraan berat dan juga sepeda motor. Ya, dan untuk selatan, timur, dan juga barat kita melakukan perhitungan dengan rumus yang sama yang tadi kita lakukan pada bagian utara. Dan untuk KKBM di sini, KKBM total arus kendaraan bermotor untuk kendaraan per jam ini kita dapat dari total dari kendaraan per jam dari kendaraan ringan, kendaraan berat, dan juga sepeda motor. Dan di sini yang kita dapat adalah 136 untuk utara bagian belok kiri. Dengan rumus yang sama, kita lakukan pada bagian yang lurus dan juga belok kanan. Dan ini adalah total dari kendaraan per jam untuk KKBM. Untuk arah selatan, timur, dan juga barat, kita melakukan perhitungan sama dengan bagian utara. Selanjutnya untuk RBKI atau rasio belok kiri. Untuk rasio belok kiri ini yang kita dapat di sini adalah 0,23. 0,23 ini kita dapat dari terlindung SMP per jam dari KKBM dibagi dengan total terlindung SMP per jam untuk KKBM. Jadi di sini kita dapat 0,23. Dan untuk belok kanan kita menggunakan rumus untuk yang belok kanan KKBM terlindung SMP per jam kita bagi dengan total kendaraan KKBM terlindung SMP per jam dan kita mendapatkan hasil 0,34. Dengan rumus yang sama kita lakukan pada bagian arah selatan, timur, dan juga barat. Ya, selanjutnya kita masuk kepada perhitungan kapasitas. Untuk perhitungan kapasitas yang saya jelaskan di sini juga hanya jam puncaknya saja. Dan untuk rasio kendaraan belok untuk RBKI dan juga RBKA kita dapat datanya dari arus pada simpang yang tadi. Dan untuk lebar efektif di sini kita dapat dari lebar jalan dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena di bagian utara terbagi menjadi 2 jalur, jadi kita bagi 2. Sama halnya dengan selatan. Selatan juga kita bagi 2 karena merupakan jalan 2 jalur. Tetapi untuk timur dan juga barat kita tidak bagi 2 karena merupakan jalan 1 jalur. Dan untuk arus jenuh dasar, di sini arus jenuh dasar kita dapat dari 600 dikali dengan lebar efektif. Itu untuk bagian utara. Dan untuk bagian selatan sama juga kita menggunakan rumus seperti pada bagian utara. Ya, dan untuk arus jenuh FAS, kenapa di sini kita pakai 0,95? Karena faktor koreksi untuk tipe lingkungan, hambatan samping, dan kendaraan tak bermotor. Untuk tipe lingkungan, kelompok kami adalah tipe lingkungan komersial dengan hambatan samping rendah dan tipe fase terlindung. Jadi yang kita pakai yang kita dapat di tabel adalah 0,95. Jadi 0,95 ini kita pakai untuk semua arah, yaitu utara, selatan, timur, dan juga barat. Kenapa kita pakai 0,83? Dikarenakan jumlah penduduk kita adalah 443.349 jiwa. Jadi
Nilai FUK yang kita pakai di sini adalah 0,83. 0,83 kita pakai untuk semua arah, yaitu utara, selatan, timur, dan juga barat. Selanjutnya untuk nilai FG. Untuk FG, kenapa di sini saya pakai 0,98? Dikarenakan untuk jalur utara kelandaiannya 2%. Itu kita dapat dari untuk kemiringannya kita mencari pakai Google Earth, dan di situ kita mendapatkan kemiringan untuk jalur utara, kemiringannya yaitu 2%. Bisa lihat di pada tabel ini untuk 2%, nilainya adalah 0,98. Dan untuk jalur timur dan juga barat juga mendapatkan kelandaian sebesar 2%. Jadi kita pakai nilai yang sama, yaitu 0,98. Ya, dan untuk bagian selatan, kenapa sini saya pakai 1? Karena bagian selatan kemiringannya adalah 0%. Jadi yang saya gunakan di sini adalah 1. Ya, dan untuk nilai FB, di sini nilai FB untuk utara, selatan, dan juga barat 1. Kenapa 1? Karena kendaraan yang parkir di bagian arah-arah itu melebihi dari 80 meter. Jadi nilai FB yang kita gunakan adalah 1. Dan untuk arah timur, kenapa di sini kita menggunakan FB 0,92, itu didapat dari karena di bagian arah timur ada kendaraan yang parkir kurang lebih 50 meter, yaitu arah pangkal di sini. Ya, dan kenapa untuk arah timur kita menggunakan nilai FB 0,92? Karena di bagian arah timur kurang lebih 50 meter ada kendaraan yang parkir. Jadi nilai FB yang kita gunakan di situ adalah 0,92. Ya, dan untuk FPKI ini didapat dari 1 dikurangi dengan RBKI dikali dengan 0,16. Dengan rumus yang sama kita lakukan pada arah timur, selatan, dan juga barat. Ya, dan untuk FBKA di sini kita menggunakan rumus 1 ditambah dengan RBKA dikali dengan 0,26. Untuk arah utara di sini kita mendapatkan nilai RBKA yaitu 1, ya, dan untuk RBKA di sini kita mendapatkan nilai 1,09. Dengan rumus yang sama kita lakukan pada arah timur, selatan, dan juga barat. Dan untuk arus jenuh yang disesuaikan, di sini kita dapat dari penjumlahan arus jenuh dasar ditambah dengan EKS ditambah FUK ditambah FG ditambah FP ditambah FBKI dan juga ditambah FBKA. Dan untuk jalur utara arus jenuh yang disesuaikan kita dapat 2089,35. Rumus yang sama kita lakukan pada selatan, timur, dan juga barat. Dan untuk arus lalu lintas Q, itu arus lalu lintas Q di sini kita dapatkan dari arus lalu lintas pada simpang api yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, dan untuk rasio arus di sini kita dapat dari arus lalu lintas dibagi dengan arus jenuh yang disesuaikan. Dan untuk arah utara di sini yang saya dapat adalah 0,14. Dengan rumus yang sama kita lakukan pada perhitungan arah selatan, timur, dan juga barat.
Dan untuk rasio fase RF kita dapatkan dari rasio arus dibagi dengan ras. Ras yaitu rasio arus simpang. Dan rasio fase yang saya dapat untuk arah utara yaitu 0,21. Dengan rumus yang sama kita lakukan pada arah timur, barat, dan juga selatan. Dan untuk ras atau rasio arus simpang di sini kita dapatkan 0,5 didapat dari zoom atau penjumlahan dari rasio arus untuk semua arah, yaitu arah utara, selatan, timur, dan juga barat. Di situ kita mendapatkan 0,65. Selanjutnya yaitu waktu hijau per fase. Di sini waktu hijau per fase kita dapat dari S dikurangi dengan waktu hilang hijau dikali dengan rasio fase. Nah, di situ kita dapatkan 22,67. Dan untuk WH atau waktu hilang hijau ini kita dapatkan dari jumlah dari total waktu untuk hilang hijau seperti merah dan juga kuning. Ini kita zoom dari 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 dan juga 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Sini kita mendapatkan 28. Jadi WH atau waktu hilang hijau yang kita dapat di sini adalah 28 detik. Untuk PHI rumus yang sama juga kita gunakan pada arah barat, timur, dan juga selatan. Dan untuk kapasitas C di sini kita dapat dari arus jenuh yang disesuaikan dikali dengan WHI dan juga dibagi dengan X. Dan untuk kapasitas arah utara di sini yang saya dapat adalah 351,58. Dengan rumus yang sama kita lakukan perhitungan pada arah selatan, timur, dan juga barat. Dan untuk derajat kejenuhan atau DJ didapat dari arus lalu lintas Q dibagi dengan kapasitas C. Dan untuk arah utara yang kami dapat di sini adalah 0,82. Dengan rumus yang sama kita lakukan pada arah timur, selatan, dan juga barat. Ya, dan untuk derajat kejenuhan yang kami dapat yaitu 0,82. Artinya simpang yang kami lakukan survei itu termasuk dalam jaringan utama karena derajat kejenuhannya yaitu 0,82. Ya, selanjutnya kita masuk kepada perhitungan tundaan. Untuk perhitungan tundaan untuk arah lalu lintas Q ini kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Untuk kapasitas C juga kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Dan untuk DJ atau derajat kejenuhan juga kita dapat dari perhitungan sebelumnya. Ya, dan untuk rasio hijau di sini kita dapatkan dari waktu hijau untuk utara dibagi dengan total dari waktu siklus yaitu 138. Jadi untuk utara di situ kita mendapatkan rasio hijau 0,18. Rumus yang sama kita lakukan pada arah selatan, timur, dan juga barat. Dan untuk NQ1 di sini kita menggunakan rumus ini, tapi sebelum itu kita harus melihat nilai DJ-nya dulu atau derajat kejenuhan. Di sini derajat kejenuhan yang kami dapat adalah 0,82. Ini DJ lebih besar daripada 0,5, maka rumus yang kami gunakan adalah NQ sama dengan 0,25 dikali waktu siklus
dikali dengan derajat kejenuhan kurang 1 ditambah akar dari derajat kejenuhan kurang 1 pangkat 2 ditambah dengan 8 kali derajat kejenuhan kurang 0,5 per waktu siklus. Jadi nilai NQ1 yang saya dapat di jalur utara yaitu 1,46, dan untuk arah selatan, timur, dan juga barat kita menggunakan rumus yang sama. Ya, dan untuk NQ2 di sini kita menggunakan rumus waktu siklus dikali dengan 1 kurang RH dibagi dengan 1 kurang RH dikali dengan derajat kejenuhan dikali dengan Q per 3600. Dan untuk nilai NQ di sini kita dapatkan dari NQ1 ditambah dengan NQ2. Untuk arah selatan, timur, dan juga barat kita menggunakan rumus yang sama seperti pada arah utara. Ya, dan untuk nilai NQ max kita dapatkan dari gambar 5/9. Di sini kita mendapatkan dari nilai NQ. Nilai NQ untuk arah utara yaitu 12,12. Kita lihat di sini 12 berarti sekitaran sini. Kita tarik sampai di merah terus ke sini jadi kurang lebih 18. Jadi nilai NQ max yang saya pakai adalah 18 untuk arah utara. Begitupun untuk arah selatan dan juga timur. Ya, dan untuk nilai PA atau panjang antrian di sini kita dapat dari nilai NQ dikali 20 dibagi dengan lebar jalan atau lebar masuk bagian utara. Dan di sini yang saya dapat adalah 28,18 untuk bagian utara. Dan untuk bagian selatan, timur, dan juga barat kita menggunakan rumus yang sama atau perhitungan yang sama seperti bagian utara. Dan untuk nilai rasio kendaraan terhenti atau RKH di sini saya dapat dari 0,9 dikali dengan NQ dibagi dengan arah Q lalu lintas dikali dengan C waktu siklus terus dikali dengan 3600. Dan di sini saya mendapatkan 1,46. Rumus yang sama kita gunakan pada arah selatan, timur, dan juga barat. Dan untuk jumlah kendaraan terhenti atau NKH di sini kita dapatkan dari arah lalu lintas Q dikali dengan rasio kendaraan terhenti atau RKH. Dan untuk tundaan lalu lintas rata-rata atau TL di sini saya gunakan rumus seperti yang sudah saya tampilkan di sini. Dengan C adalah waktu siklus. Begitupun dengan tundaan geometri rata-rata atau TG. Untuk TG saya menggunakan rumus yang sudah saya tampilkan juga di sini dengan keterangan PB adalah porsi kendaraan membelok pada suatu pendekan. PB saya dapatkan dari rasio belok kiri ditambah dengan rasio belok kanan. Dan untuk utara saya mendapatkan 0,57, untuk selatan saya mendapatkan 0,57 juga, dan untuk timur 0,21 dan barat 0,18. Dan untuk tundaan rata-rata ini kita dapatkan dari TL ditambah dengan TG. Dan untuk arah utara saya mendapatkan 96,72. Dan untuk arah selatan, timur, dan juga barat kita menggunakan rumus yang sama. Dan untuk tundaan total di sini saya dapatkan dari arah lalu lintas Q dikali dengan tundaan rata-rata. Dan di sini saya dapatkan 27.952 untuk arah utara. Dan untuk arah selatan, timur, dan juga barat kita menggunakan rumus yang sama seperti perhitungan pada arah utara. Dan untuk
kit total ini saya dapatkan dari sum untuk arah lalu lintas dari arah utara, selatan, timur, dan juga barat. Di sini saya mendapatkan nilai 1952,6. Dan untuk total jumlah kendaraan berhenti saya dapatkan dari sum dari NKH utara, selatan, timur, dan juga barat. Dan untuk rasio kendaraan terhenti rata-rata ini saya dapatkan dari average atau rata-rata dari RKH. Dan untuk tundaan total ini saya dapatkan dari sum atau penjumlahan dari tundaan total untuk utara, selatan, timur, dan juga barat. Dan untuk tundaan simpang rata-rata ini saya dapatkan dari average atau rata-rata dari tundaan rata-rata untuk utara, selatan, timur, dan juga barat. Ya, dan untuk simpang biasa ini kita dapat lokasi di Bundaran Pertigaan di Pasar Albogong. Dan ini adalah gambar tampak atas untuk lokasi kami. Ya, dan berikut ini adalah data-data yang kami dapat di lapangan. Ini untuk interval yang pertama atau jam yang pertama, dan ini jam yang kedua, dan juga ini adalah jam yang ketiga. Dalam survei kali ini juga kita menggunakan interval selama 3 jam, dan ini adalah hasil untuk jam yang pertama, dan ini untuk jam yang kedua, dan ini untuk jam yang ketiga. Untuk jam yang pertama, untuk kendaraan ringan, total semua yang kita dapat adalah 1.202, kendaraan berat 47, sepeda motor 3.585, kendaraan tidak bermotor 3. Jadi total dari jam pertama yaitu 4.337. Dan untuk jam yang kedua, kendaraan ringan yang kita dapat adalah 1.292, kendaraan berat 49, sepeda motor 3.736, kendaraan tidak bermotor 1. Totalnya adalah 5.078. Dan untuk jam yang ketiga, untuk kendaraan ringan jumlahnya adalah 1.009, untuk kendaraan berat 37, sepeda motor 3.347, kendaraan tidak bermotor 0, dan total semua yang kami dapat di jam ketiga yaitu 4.393. Dari 3 jam survei itu, untuk survei jam yang kedua jumlah kendaraannya lebih besar daripada jam pertama dan jam ketiga. Jadi jam puncaknya kita ambil jam yang kedua dengan total kendaraan 5.078. Dan untuk perhitungan selanjutnya kita menggunakan jam puncak, yaitu jam yang kedua. Dan ini adalah perhitungan arus lalu lintas untuk jam yang kedua, yaitu jam puncak. Jalan mayor ada 2, yaitu arah timur dan juga arah barat. Dan untuk jalan minor ada 1, yaitu arah utara. Dan untuk kolom kendaraan per jam untuk kendaraan ringan, kendaraan berat, dan juga sepeda motor, itu kita ambil dari hasil survei di lapangan, yaitu pada jam puncak ini. Untuk kendaraan ringan kita masukkan saja pada kolom ini, untuk kendaraan berat kita masukkan di kolom ini, dan untuk sepeda motor kita masukkan pada kolom ini. Dan untuk SMP per jam itu kita kali dari jumlah kendaraan per jam setiap golongan kendaraan dikali dengan EMP. Di sini nilai EMP ini kita dapat dari tabel yang ini 6.9, karena kit total yang kami dapat yaitu melebihi 1.000. Jadi EMP yang kita pakai untuk
kendaraan ringan yaitu 1, kendaraan berat 1,8 dan sepeda motor 0,2. Dan untuk KKB total untuk kendaraan per jam ini kita dapat dari penjumlahan dari jumlah kendaraan ringan ditambah kendaraan berat ditambah sepeda motor. Dan untuk bagian mayor, bagian lurus kita dapat 1418. Rumus yang sama kita gunakan untuk jalan mayor pendekat B dan juga jalan minor pendekat C. Dan untuk KKB total untuk SMP per jam ini kita dapat dari penjumlahan dari SMP per jam untuk kendaraan ringan, kendaraan berat dan juga sepeda motor. Dan di sini untuk jalan mayor dari pendekat A bagian lurus kita mendapatkan 628,4. Rumus yang sama kita gunakan untuk jalan mayor dari pendekat B dan juga jalan minor dari pendekat C. Dan untuk nilai RG ini kita dapat dari KKB total untuk belok kanan dibagi dengan Q total dari SMP per jam. Jadi di sini kita dapat 0,30. Rumus yang sama kita gunakan pada jalan mayor dari pendekat B dan juga jalan minor dari pendekat C. Dan untuk total jalan minor KMI ini kita dapat dari penjumlahan dari Q total pendekat A ditambah dengan Q total pendekat B. Rumus yang sama kita gunakan pada kendaraan berat dan juga sepeda motor. Dan untuk total jalan minor KMA ini kita dapat dari Q total. Karena di sini jalan minornya 1 saja, jadi kita langsung sama dengan biasa saja. Dan untuk minor tambah mayor untuk Q belok kiri ini didapat dari belok kiri untuk jalan mayor dari pendekat B ditambah dengan belok kiri untuk jalan minor dari pendekat C. Hal yang serupa kita gunakan untuk Q lurus dan juga Q belok kanan. Dan untuk Q total ini kita dapatkan dari KMI ditambah dengan KMA untuk kendaraan ringan. Dan untuk SMP per jam juga kita menggunakan rumus yang sama, dan untuk kendaraan ringan, sepeda motor juga semuanya kita menggunakan rumus yang sama. Dan ini adalah Q total SKL per jam, yaitu KKB total kendaraan per jam 5077. Dan untuk RMI ini kita dapat dari KMI dibagi dengan Q total. Dan untuk RKTB kita dapat dari KKTB dibagi dengan KKB. Di sini kita dapat 0,0002. Dan berikut adalah tabel lebar pendekat. Untuk jumlah simpang lengan kita memiliki 3 lengan simpang. Untuk jalan minor satu saja, yaitu LC dengan lebar 5 meter. Dan untuk jalan mayor ada 2, yaitu untuk bagian A 8,6 dan untuk bagian B 9,7. Dan LAB ini adalah rata-rata atau average dari LA dan LB. Di sini kita mendapatkan 9,18. Dan kenapa LA dan LB tidak dibagi 2? Karena merupakan jalan satu arah. Dan LC kita dibagi dua karena merupakan jalan 2 arah. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, LC dan LAB merupakan rata-rata dari lebar jalan atau rata-rata dari L. Dan LRP
kita dapat dari penjumlahan LB ditambah dengan LA dibagi 2, dan di sini kita dapat 9,15. Dan untuk jumlah lajur untuk jalan minor 2, jalan mayor 2 dengan tipe simpang 3, 4, 2. Dan untuk faktor koreksi kapasitas, untuk kapasitas dasar channel kita pakai 3200 dikarenakan tipe simpang kita adalah 324, jadi channel yang kita pakai adalah 3200. Dan untuk lebar pendekat rata-rata ini atau FLP ini kita dapat dari 0,62 ditambah 0,0646 dikali dengan LRP. Jadi hasil yang kita dapat di sini adalah 1,21. Dan untuk FM sendiri di sini kita dapat dari faktor koreksi FM. Karena ada median di tengah mayor dengan lebar lebih besar daripada 3 meter, jadi FM yang kita pakai adalah 1,2. Dan untuk FUK sendiri, kota kita termasuk dalam ukuran kecil dengan populasi penduduk 0,1 sampai 0,5 juta jiwa. Jadi FUK yang kita pakai adalah 0,8. Ya, dan untuk nilai FAS ini kita dapat dari, karena nilai RKTB kita 0,0002, jadi kita menggunakan rumus interpolasi untuk 0 sampai dengan 0,05. Jadi untuk nilai FAS yang kita dapat adalah 0,90. Dan untuk belok kiri atau FBKI di sini kita dapat dari rumusnya saya tampilkan di samping sini, yaitu 0,84 ditambah 1,61 dikali dengan RBKI. Dan untuk belok kanan atau FBKA di sini kita dapat 0,85. Rumusnya adalah 1,09 dikurangi dengan 0,922 dikali dengan RBKA. Dan untuk rasio minor total atau FRMI kita dapat dari 0,595 dikali dengan RMI pangkat 2 ditambah dengan 0,595 dikali RMI ditambah 0,74, dan hasil yang kita dapat di sini adalah 0,83. Dan untuk kapasitas C, rumusnya adalah seperti yang saya tampilkan di samping ini, yaitu C sama dengan C0 dikali FLP dikali FM dikali FUK dikali FAS dikali FBKI dikali FBKA dan dikali FRMI, dan hasilnya adalah 2872,38. Ya, dan berikut adalah kinerja lalu lintas. Untuk nilai Q total ini kita dapatkan dari QKB total, yaitu 2127,4. Dan untuk nilai DJ-nya ini atau derajat kejenuhan kita dapat dari Q total dibagi dengan kapasitas C, dan hasilnya adalah 0,74. Dan untuk TLL kita menggunakan rumus karena DJ kita lebih besar daripada 0,60, jadi rumus yang kita gunakan adalah seperti yang saya tampilkan ini. Dan untuk TLNA juga rumusnya karena DJ kita melebihi 0,60, jadi rumus yang kita gunakan adalah seperti ini. Untuk TLLMI
Sama juga rumusnya sudah saya tampilkan di sini. Jadi perhitungannya menggunakan rumus ini. Dan berikutnya adalah TG. TG juga sama. Karena derajat kejenuhan kita kurang dari 1, jadi rumus TG yang kita gunakan adalah seperti yang saya sudah tampilkan ini. Dan untuk nilai T, itu kita dapatkan dari TLL ditambah dengan TG. Rumusnya juga sudah saya tampilkan di sini. Ya, dan untuk kisaran peluang antrian PA, di sini kita dapatkan untuk bagian bawah 22% dan untuk bagian atas 44%. Jadi PA kita adalah 22 sampai dengan 44.